Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, channel Lentera Literasi, literasi untuk negeri. Sahabat literasi, kali ini kita akan membahas materi hukum bisnis dengan submateri pengenalan tentang hukum dan hukum bisnis. Hukum bisnis erat kaitannya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk menciptakan ketertiban di dalam sebuah masyarakat, maka diperlukan adanya hukum. Sehingga hukum adalah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan kelompok masyarakat. Selanjutnya, pengertian hukum. Definisi hukum. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan mencakup pula lembaga-lembaga, proses-proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Artinya bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya atau manusia yang satu dengan masyarakat yang luas, tidak. Tapi juga hukum mengatur terhadap hubungan manusia dengan lembaga-lembaga ataupun proses-proses lainnya. Contoh yang paling konkret adalah proses-proses bisnis. Nah, inilah yang kita akan bahas nanti dalam materi hukum bisnis yang kita akan sebentar lagi akan kita bahas. Nah, mengenai pengetahuan tentang hukum, di dalam hukum ada yang dikenal dengan norma atau kaidah, atau sering disebut dengan kaidah sosial. Nah, kaidah sosial atau norma adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain maupun merugikan dirinya sendiri. Nah, norma kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, norma kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi kita sebagai manusia. Nah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan norma kaidah sosial yang kedua adalah norma kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, yaitu antar manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, di mana yang termaksud dalam kelompok ini adalah kelompok sopan santun. Maksud saya kelompok norma sopan santun dan norma hukum. Ya, perbedaan dari keempat kaidah itu bisa kita lihat pada tabel yang berikut ini. Kaidah agama memiliki tujuan yang sama dengan kaidah kesusilaan, yaitu penyempurnaan manusia agar manusia jangan menjadi manusia yang jahat. Berikan contoh misalnya kaidah agama, di dalam kaidah agama ada pedoman, yaitu berpedoman kepada kitab kepercayaan dari agama masing-masing. Setiap agama pasti mengajarkan atau melarang manusia melakukan hal-hal yang buruk, kemudian mengajarkan agar berbuat sesuatu yang baik. Kemudian berbeda dengan kaidah sopan santun dan kaidah hukum, tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Nah, selanjutnya perbedaan lainnya dapat dilihat pada isi, asal-usul, dan sanksi. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan lebih cenderung sama memiliki isi, yaitu isinya ditujukan kepada sikap batin, sementara kaidah sopan santun dan kaidah hukum itu lebih ditujukan kepada sikap lahir. Kemudian asal-usulnya memiliki asal-usul yang keempat-empatnya lebih cenderung berbeda. Kaidah agama berasal dari Tuhan, sementara kaidah kesusilaan itu dimulai dari diri sendiri yang berdasarkan
niat baik dari kita sendiri. Kemudian kaidah sopan santun itu dari masyarakat secara tidak resmi atau tidak tertulis. Nah, sementara kaidah hukum adalah kaidah masyarakat, kaidah yang lahir dari masyarakat secara resmi. Kemudian dari sanksi, kaidah agama itu sanksinya akan datang dari Tuhan, yaitu ketika nanti kita sudah menghadap ilahi. Kemudian kalau kaidah kesusilaan, sanksinya itu dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi. Nah, contohnya, kita melakukan tindakan yang tidak senonoh di muka publik, maka masyarakat secara tidak resmi akan menghukum kita sebagai pelanggar kaidah kesusilaan. Kemudian berikutnya adalah kaidah sopan santun. Kaidah sopan santun ini sanksinya itu datang dari masyarakat secara tidak resmi. Misalnya ada orang yang melakukan tindakan yang tidak sopan, maka secara tidak langsung masyarakat yang akan memberikan sanksi. Berikutnya biasanya kaidah hukum. Kalau kaidah hukum itu datang dari masyarakat secara resmi yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di sebuah negara atau di sebuah kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah sumber hukum dan klasifikasi hukum. Di Indonesia sendiri ada beberapa sumber hukum yang menjadi pedoman. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, adapun sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tertuang dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, kemudian yang kedua adalah jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada peraturannya pada sumber hukum yang lain. Berikutnya, kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan, sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran, maka timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Nah, mungkin yang dimaksud dalam kebiasaan ini adalah hukum adat, karena hukum adat lahir sebagai hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Berikutnya adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih secara bilateral ataupun multilateral. Perjanjian internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang, karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 Undang-Undang 1945 menyatakan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian doktrin. Doktrin ini merupakan pendapat dari para ahli hukum. Pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana. Oleh karena itu, pendapat para sarjana mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Yang berikutnya adalah klasifikasi hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Dalam kaitannya dengan hukum bisnis yang akan menjadi pokok bahasan kali ini, penyusunan mengklasifikasikan hukum berdasarkan sebagai berikut.
Yang pertama, fungsi hukum yang terdiri dari hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Hukum formil adalah peraturan hukum yang berfungsi menegakkan hukum material agar tidak dilanggar. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan wilayah berlakunya, terdiri dari hukum nasional dan hukum internasional. Artinya bahwa apabila hukum itu dibuat di dalam negara, maka disebutlah dia sebagai hukum nasional. Kalau dia dibuat di luar dari negara kita, maka disebutlah dia sebagai hukum internasional. Berdasarkan isinya, hukum terdiri dari hukum umum dan hukum khusus. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Adapun fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Subjek dan objek hukum bisnis. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban yang berwenang untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum pada hukum bisnis, yang pertama adalah manusia atau orang pribadi. Yang kedua adalah badan hukum. Kemudian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oke, baiklah, untuk pengantar hukum bisnis, materi kita sudah dulu sampai di sini. Mungkin kita akan lanjutkan materi berikutnya di channel ini juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini, dan see you next time and bye bye. Thank you, I love you.